Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Malaysia Kaget. Profesor Amerika bilang bahasa Indonesia 5 besar dunia, 300 juta penutur. Ini video saya ambil dari Tren Publika. Seperti apa sih ulasannya ataupun seperti apa sih beritanya? Kita akan lihat sebelum nanti kita berkomentar. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan memperbincangkan mengenai bahasa Indonesia. Baru-baru ini kawan-kawan dari Balai Bahasa Papua mengadakan diskusi mengenai BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mereka mengundang Profesor James Collins, ahli bahasa dari Amerika Serikat. Selain memberikan tips cara pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, Pak James juga menyampaikan perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia. Yuk kita simak videonya ya. Pertanyaan dari Dian Syafitri. Pertanyaan untuk semua narsum. Saat ini Indonesia masih berada di urutan 10 besar pengguna bahasa Indonesia, jauh dari bahasa Mandarin yang sudah dipelajari hampir 1,1 M penutur. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Oke. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan di Brunei, di Singapura sendiri, hanya mereka lagu kebangsaan mereka dalam bahasa apa. Di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa tempat lagi di dunia. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Dan apa salahnya 300 juta orang? Itu pun menghitung berapa bilion penutur bahasa Mandarin, itu juga belum tentu, kan? Yang kita tahu di Indonesia boleh dikatakan mungkin 97% orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan keadaan waktu saya ke Jalan Malioboro pada tahun 69, ya kan? Masih ada orang yang menjual di pinggir Jalan Malioboro yang bahasa tidak fasih. Itu sekarang mana mungkin, kan? Itu sekarang mana mungkin. Apalagi pendidikan sudah meluas di Indonesia sekarang. So, pertanyaannya kenapa banyak penutur bahasa Mandarin? Karena negaranya besar dan padat penduduk dari ribuan tahun yang lalu. Ya kan? Itu jawabannya kenapa bahasa Mandarin banyak penutur. Pasti ada juga yang tidak tahu berbahasa Mandarin atau tidak mau berbahasa Ya karena Mandarin karena masalah penduduknya banyak. di sana. Saya tidak terlalu mengerti pertanyaannya. Apa menyebabkan Indonesia tidak ada lebih dari 300 ke 350 juta penutur? Ya, itu pun menurut pendapat saya itu mungkin urutan yang kelima, bukan yang ke-10. Sekarang kita fokus saja kepada autentisitas dan ramah pengguna. Maksudnya kita mulai dengan yang lazim. Budaya itu bukan saja wayang kulit, tarian dan sebagainya. Budaya itu lingkungan hidup kita. Jadi artinya seperti diceritakan oleh Pak Jerry tadi, membawa orang ke pasar. Misalnya suruh orang pergi ke pasar. Pasar pun sebagian dari budaya Indonesia. Supermarket pun sebagian dari budaya Indonesia. Jadi kita mulai dengan budaya yang tidak asing. Kita mulai dengan budaya yang lazim untuk hotel dan restoran.
Karena pada tahap awal kita memperkenalkan budaya di Indonesia yang lazim di luar Indonesia. So ada negara mana yang tidak ada restoran dan tidak ada hotel. Dan kita mulai saja di tempat yang lazim. Walaupun ini kita ambil data dari Indonesia. Ini juga budaya. So sebelum kita edarkan bahan, kita berikan prabacaan. So Pak Jim pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur dan tinggal di hotel. Dia mendapat kwitansi dan pon. Kira-kira dia mendapat itu. So, ini data autentik. Ini bukan untuk orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Ini data autentik. So, memang seperti dikatakan Pak Jerry, kita harus tahu latar belakang mereka. Dan juga kita harus tahu sedikit tentang bahasa pertuturan mereka. Bagi orang Filipina, tata bahasa Indonesia paling gampang. Karena Sederhana dia gitu ya. hanya seperempat susahnya tata bahasa Tagalog. Yang banyak lagi afiksasi ke kiri kanan yang menandakan ini itu kan. Jadi orang Amerika kewalahan menghadapi meng, di, kan, i dan sebagainya. Tuh orang yang berbahasa Tagalog atau bahasa daerah dia sendiri, Cebuano ke apakah, itu paling gampang dia menguasai sistem morfologi sintaksis Indonesia. Kita mengajar perempuan ada hambatannya kan. Jadi dalam kasus ini kita mengatasi hambatan dengan strategi pengajaran. Misalnya, mulai hari pertama biar di Illinois atau di Hawaii tidak boleh berbahasa Inggris. Dari hari pertama bahasa Indonesia saja. Semua dalam bahasa Indonesia saja. Ya kan? Dan kan kita budaya kan. Jadi kan mereka kata ini mungkin guru bahasa Indonesia asisten dia akan memperkenalkan saya. Ini Pak Jim. Terus ini Mbak Suzy umpamanya. Jadi mereka tahu. Dan mereka ini Pak, Mbak, biar mereka belajar kemudian kan. Tapi mereka bisa menyapa. Ya. Dan kita lama ini. Orang nama bisa bahasa Indonesia. Nama. Tom. Ini Mas Tom. Ini Mbak Linda. So itu dari hari pertama kita hanya berbahasa Indonesia, dan hari pertama kita sudah ajar budaya, bagaimana kita menyapa orang lain, at least di Pulau Jawa, ya kan? Kalau panggil Mas Tom pelayan minuman di Makassar mungkin dimarahi, tidak mau jadi Mas di sana kan? Apalagi mungkin di Jayapura atau Biak kan? Begitulah guys tips pengajaran BIPA yang diberikan oleh Pak James. Nah, beberapa tahun lalu Pak James juga pernah memberikan kuliah di Universitas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama bahasa itu bukan masalah linguistik tapi masalah politik. Jadi sebuah bahasa mau dinamakan apa itu bergantung masyarakat dan negara masing-masing. Yuk kita simak videonya ya. Kenapa bilang bahasa Belanda itu bahasa sedangkan itu cuma dialek Jerman saja? Yang saya rasa penilaian orang Belanda kan. So, ya, kami di bidang linguistik saya bilang dari ahli linguistik juga dalam bidang kami hanya merekonstruksikan pohon kekerabatan. Ya, ini lebih dekat dengan ini, di sini lebih jauh. Ini kan ada pohon-pohon kan? Ini dekat, ini jauh. Nah, ini tergantung pada masyarakat untuk memberi nama, ini bahasa kah, ini dialek kah, ya kan? Itu bukannya wewenang ahli bahasa untuk mengatakan ini bahasa, ini dialek. Saya tidak setuju. Itu isu politik, bukan isu linguistik. Linguistik hanya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang begini-begini. Kemungkinan orang saling mengerti. Apa bedanya bahasa Serbia, bahasa Kroasia, bahasa Bosnia? Well, satu perbedaan sistem tulisan. Jadi Serbia beda sistem tulisan dan mungkin ada juga perbedaan yang kami akan anggap ilegal. Mungkin ada juga perbedaan kosekar, tapi kemungkinan. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu buah video yang saya ambil dari Trend Publika. Dan ternyata di dalam ulasan video tidak seperti yang
kita tahu informasi yang mungkin sering kita lihat kalau bahasa Indonesia itu menempati urutan ke-10 ya sebagai bahasa pengguna terbanyak di dunia. Tapi hal ini ditampik sama Profesor Malaysia. Bahkan beliau mengatakan kalau bahasa Indonesia justru menempati posisi kelima. Dan sekali lagi bahasa itu adalah sebuah identitas. Bagaimana suatu negara bisa membuat satu bahasa, menciptakan satu bahasa yang dijadikan sebagai satu identitas dari negara tersebut. Seperti halnya Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia. Oke, demikian teman-teman ya, sebuah video yang saya ambil dari Trend Publika. Silakan ya teman-teman bisa berkomentar ulasan dalam video tersebut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.